Hanya Jokowi dan Gus Dur yang memiliki relawan setia, bahkan setelah mereka tak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi mari kita jujur sejenak, apa yang membuat mereka begitu berbeda dari presiden-presiden lainnya? Apakah relawan ini sekadar kumpulan orang yang fanatik? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendalam? Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan baliho atau serangkaian janji manis kampanye? Di sini kita melihat dua sosok pemimpin yang suka atau tidak menawarkan lebih dari sekadar jabatan formal. Gus Dur dengan segala kontroversinya mengajarkan nilai keberagaman dan keberanian melawan ketidakadilan, meskipun sering menjadi target kritik bahkan dari mereka yang katanya membela demokrasi. Jokowi di sisi lain muncul sebagai simbol pemimpin rakyat biasa yang berani melawan arus politik elitis dengan gaya kerja sederhana tapi penuh kejutan. Relawan mereka bukan sekadar barisan orang yang diberi uang transport atau nasi bungkus untuk hadir di acara kampanye. Mereka adalah cerminan dari kerinduan publik akan pemimpin yang benar-benar bisa menyentuh nurani, bukan sekadar mengisi layar televisi dengan pencitraan. Namun, di balik itu, ada ironi besar yang patut kita renungkan. Mengapa hanya sedikit pemimpin yang mampu menciptakan hubungan emosional seperti ini? Apakah kita terlalu sering dipimpin oleh mereka yang hanya peduli pada kekuasaan, bukan pada rakyat? Relawan Gus Dur dan Jokowi adalah bukti bahwa politik tidak selalu tentang transaksi, tetapi tentang kepercayaan dan nilai. Mereka bertahan bukan karena diorganisir oleh partai atau didorong oleh kepentingan pragmatis. Mereka bertahan karena percaya bahwa Gus Dur dan Jokowi membawa sesuatu yang berbeda, entah itu harapan, nilai kemanusiaan, atau sekadar rasa bahwa mereka akhirnya dipimpin oleh seseorang yang benar-benar manusia. Namun, mari kita kritisi. Mengapa dukungan seperti ini menjadi langka? Apakah karena kita terlalu sering dikecewakan? Atau karena politik di Indonesia sudah terlanjur menjadi arena dagang sapi, di mana kepercayaan hanya bertahan sejauh amplop masih ada? Relawan yang setia hingga akhir dan bahkan setelahnya mengingatkan kita bahwa politik seharusnya berbicara tentang perubahan nyata, bukan sekadar rebutan kursi kekuasaan. Ironinya, loyalitas seperti ini sering dianggap anomali. Padahal, bukankah seharusnya setiap pemimpin mampu membangun relasi seperti ini? Atau kita memang sudah terlalu terbiasa dengan pemimpin yang hadir 5 tahun sekali, mengobrol janji, lalu lenyap bersama warisan yang nyaris tak terasa? Gus Dur dan Jokowi adalah dua nama yang berhasil mematahkan siklus itu, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Relawan mereka adalah cerminan dari bagaimana politik bisa menjadi ruang perjuangan yang tulus, jika saja lebih banyak pemimpin berani menempuh jalan yang sama. Tapi, siapkah kita menerima lebih banyak pemimpin seperti itu? Atau kita lebih nyaman dengan status quo yang penuh basa-basi? Di tengah hiruk-pikuk politik yang serba pragmatis, kita sering terlupa bahwa politik seharusnya bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menciptakan perubahan yang nyata. Gus Dur dan Jokowi, meskipun dengan latar belakang dan gaya yang sangat berbeda, telah menunjukkan kepada kita bahwa relawan yang setia bukan hanya sebuah aset kampanye, tetapi juga indikator sejati dari perubahan sistemik yang lebih dalam. Mereka tidak dibentuk oleh struktur partai yang mapan atau janji-janji politik yang bersifat transaksional. Mereka terbentuk oleh sebuah keyakinan bahwa negara ini bisa lebih baik, bahwa politik bisa lebih manusiawi. Namun, mari kita berbicara soal ironi. Gus Dur, dengan segala kekurangannya, bahkan dihantam oleh mereka yang justru mengatakan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Sebagai presiden, dia seringkali dipandang sebelah mata oleh elit politik dan media, yang merasa tidak nyaman dengan keberanian dan kebijaksanaannya yang tak konvensional. Gus Dur adalah korban dari sistem yang lebih suka dengan pendekatan aman dan kompromistis. Di saat yang sama, relawan-relawan yang setia padanya tetap berdiri tegak, bahkan ketika hampir semua orang menjauh. Mereka tahu bahwa keberanian Gus Dur melawan arus adalah simbol dari politik yang seharusnya kita miliki. Google Play Winterland Challenge memanggil Gold dan Platinum member Google Play Point buat jadi Sultan Winterland. Keberagaman dan keadilan sosial. Jokowi, meskipun berasal dari latar belakang yang lebih rakyat, juga tidak luput dari kritik tajam. Ada yang melihatnya sebagai representasi dari kekuatan baru dalam politik Indonesia, politik yang lebih inklusif, yang menjanjikan perubahan, tetapi juga tak lepas dari kesan pragmatisme. Banyak yang berpendapat bahwa Jokowi lebih suka tampil sebagai pemimpin yang tidak mengganggu status quo daripada benar-benar meruntuhkan struktur kekuasaan lama.
Namun, pada kenyataannya, relawan-relawan Jokowi tetap bertahan, bahkan setelah dia terpilih. Apa yang mereka percayai? Apakah mereka melihat dalam dirinya sosok yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Ataukah mereka sekadar terpesona dengan citra sederhana yang dibawa Jokowi yang tidak terperangkap dalam gelimang korupsi dan kebohongan politik seperti banyak pemimpin lainnya? Ironisnya, justru dalam kondisi ini, ketika relawan-relawan ini masih setia, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar siap untuk politik yang lebih jujur, yang tidak bergantung pada citra, namun pada komitmen terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi? Ataukah kita sudah terlalu lelah dengan janji-janji kosong dan politik yang hanya mementingkan kepentingan jangka pendek? Fenomena relawan ini, terutama yang setia setelah masa jabatan presiden berakhir, menjadi cermin bagi kita semua tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam politik Indonesia. Lebih dari sekadar keberanian untuk bertarung di panggung politik, tetapi juga keberanian untuk mengubah sistem yang sudah kadung korup, untuk mendengarkan suara rakyat yang sebenarnya, dan untuk mengutamakan kebenaran di atas kepentingan pribadi atau golongan. Namun, ada satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah tahu apakah politik bisa berubah jika kita terus membiarkan diri kita terjebak dalam siklus yang sama. Jika kita tidak memberi ruang bagi pemimpin yang benar-benar berani membuat perbedaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat yang lebih luas. Gus Dur dan Jokowi dengan segala kekurangan mereka mungkin telah menunjukkan kepada kita sebuah kemungkinan yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, pertanyaannya tetap sama. Apakah kita siap untuk melangkah lebih jauh? Atau kita akan terus terjebak dalam kenyamanan yang sementara? Dan disinilah kita harus menghadapi kenyataan pahit. Apakah kita sebagai rakyat benar-benar siap untuk berjuang bersama pemimpin yang berani mengubah nasib kita? Atau apakah kita lebih memilih untuk kembali ke dalam zona nyaman, menunggu perubahan yang entah kapan datangnya, sementara kita terjebak dalam rutinitas politik yang itu-itu saja? Politik yang hanya berputar di sekitar kekuasaan? Jokowi mungkin tidak sempurna, namun mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa politik yang berbasis pada nilai-nilai ini, meski penuh tantangan, adalah politik yang layak untuk diperjuangkan. Tapi apakah kita siap untuk terus memperjuangkannya? Ataukah kita akan kembali ke dalam siklus yang sama, di mana kita hanya menjadi penonton dari permainan yang sudah diatur sebelumnya? Itu adalah pilihan yang harus kita hadapi. Karena di dunia politik, seringkali yang terpenting bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kita sebagai rakyat memilih untuk terlibat, atau malah memilih untuk diam dan membiarkan segalanya terus berjalan dengan cara yang sama. Benar, mereka yang baik selalu menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka yang berusaha jujur dan membawa perubahan yang berarti, justru akan sering berada di posisi yang rawan diserang. Ini adalah kenyataan yang tak bisa dihindari dalam dunia politik, yang penuh intrik dan kepentingan pribadi. Setiap langkah yang berani untuk keluar dari jalur yang sudah ada, untuk berbicara tentang kebenaran meskipun pahit, akan menarik perhatian mereka yang merasa terancam. Gus Dur dan Jokowi adalah contoh nyata. Kedua pemimpin ini meskipun memiliki niat baik untuk bangsa, tak jarang dijadikan sasaran serangan, baik dari dalam maupun luar sistem kekuasaan. Gus Dur yang berani memecah belah kebiasaan politik yang sudah mapan dengan sikap inklusif dan toleransi yang dia perjuangkan, seringkali dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang lebih memilih status quo. Begitu pula Jokowi yang sering disebut sebagai pemimpin dari kalangan rakyat biasa, justru dicurigai dan dikritik keras oleh kalangan elit yang merasa kekuasaannya terancam. Mereka yang benar-benar ingin membawa perubahan, mereka yang menantang arus, pasti akan dihantam oleh berbagai musuh yang tersembunyi di balik kedok kepentingan. Ironisnya, di dunia yang ideal, seharusnya mereka yang berbuat baik dan membawa perubahan adalah yang dihargai, yang diberi ruang untuk berkembang. Namun kenyataannya, kebaikan itu seringkali dianggap sebagai ancaman. Ketika seseorang mulai memperjuangkan sesuatu yang lebih dari sekadar kepentingan pribadi, dia akan segera dihadapkan pada mereka yang merasa bahwa dunia mereka yang nyaman akan terganggu. Mereka yang memiliki banyak kepentingan yang harus dilindungi akan berusaha menjatuhkan orang-orang yang mencoba menantang sistem yang ada. Ini bukan hanya soal politik, ini tentang cara kita memandang kebenaran dan keadilan. Di dunia ini, menjadi orang baik seringkali berarti menjadi orang yang paling tidak populer, orang yang paling mudah diserang. Namun, mereka yang berani berjuang untuk hal yang benar, meskipun harus melawan banyak musuh, adalah mereka yang sebenarnya memegang kunci untuk perubahan yang sejati. Penting untuk kita ingat bahwa mereka yang baik tidak akan pernah dibiarkan tenang. Musuh-musuh mereka akan terus mencoba menjatuhkan, bahkan ketika niat mereka adalah untuk memperbaiki keadaan.
Dan disinilah letak dilema besar kita sebagai masyarakat. Apakah kita akan terus membiarkan mereka yang berusaha melakukan kebaikan dibungkam? Atau akankah kita memilih untuk berdiri bersama mereka, mengingat bahwa hanya dengan berjuang bersama yang benar-benar memperjuangkan kebaikan, kita bisa membawa perubahan yang sebenarnya? Jokowi bisa dikatakan sebagai implementasi nilai-nilai Gus Dur di masa kini. Sebuah manifestasi dari visi yang pernah Gus Dur perjuangkan dalam bentuk yang lebih modern. Gus Dur, dengan kejeliannya membaca arah bangsa, pernah meramalkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga mampu menembus sekat-sekat elitis yang selama ini membelenggu sistem politik kita. Jokowi adalah jawaban dari ramalan itu. Pemimpin yang muncul dari bawah, yang tidak berasal dari dinasti politik atau kekuatan besar, tetapi dari akar rumput, membawa harapan bagi rakyat kecil. Kita lihat nilai-nilai yang hidup dalam kepemimpinan Gus Dur, toleransi, inklusivitas, dan keberanian melawan ketidakadilan, semuanya terpantul dalam cara Jokowi memimpin. Gus Dur berani mengorbankan popularitas demi membela hak-hak minoritas. Dan Jokowi, meskipun dengan pendekatan yang lebih pragmatis, menunjukkan keberanian serupa dalam menghadapi tantangan besar seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Keduanya meski berbeda gaya, memiliki inti perjuangan yang sama. Membawa Indonesia keluar dari belenggu feodalisme politik dan memberikan suara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Namun, menariknya, Gus Dur tidak hanya meramalkan perlunya pemimpin seperti Jokowi. Gus Dur juga tahu bahwa pemimpin seperti itu tidak akan mudah. Pemimpin yang baik, yang benar-benar bekerja untuk rakyat, akan selalu dihadapkan pada tantangan besar, musuh dari luar, sabotase dari dalam, dan kritik tanpa dasar yang mencoba meruntuhkan kepercayaan rakyat. Jokowi, seperti halnya Gus Dur, menghadapi tekanan yang sama. Serangan dari mereka yang merasa kepentingannya terganggu. Ironinya, ramalan Gus Dur ini juga mencerminkan perjuangan yang belum selesai. Jokowi mungkin telah menjadi simbol harapan baru, tetapi tantangan yang dihadapinya menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam transisi. Sistem yang dibangun oleh elit lama masih kokoh, dan Jokowi, meskipun membawa nilai-nilai Gus Dur, masih sering kali terjebak dalam kompromi-kompromi politik yang tak terhindarkan. Gus Dur pernah mengatakan bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian, tapi juga waktu. Jokowi mungkin tidak sempurna, namun mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa politik yang berbasis pada nilai-nilai ini, meski penuh tantangan, adalah politik yang layak untuk diperjuangkan. Tapi apakah kita siap untuk terus memperjuangkannya, ataukah kita akan kembali ke dalam siklus yang sama, di mana kita hanya menjadi penonton dari permainan yang sudah diatur sebelumnya? Itu adalah pilihan yang harus kita hadapi. Karena di dunia politik, seringkali yang terpenting bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kita sebagai rakyat memilih untuk terlibat, atau malah memilih untuk diam dan membiarkan segalanya terus berjalan dengan cara yang sama. Benar, mereka yang baik selalu menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka yang berusaha jujur dan membawa perubahan yang berarti, justru akan sering berada di posisi yang rawan diserang. Ini adalah kenyataan yang tak bisa dihindari dalam dunia politik, yang penuh intrik dan kepentingan pribadi. Setiap langkah yang berani untuk keluar dari jalur yang sudah ada, untuk berbicara tentang kebenaran meskipun pahit, akan menarik perhatian mereka yang merasa terancam. Gus Dur dan Jokowi adalah contoh nyata. Kedua pemimpin ini meskipun memiliki niat baik untuk bangsa, tak jarang dijadikan sasaran serangan, baik dari dalam maupun luar sistem kekuasaan. Gus Dur yang berani memecah belah kebiasaan politik yang sudah mapan, dengan sikap inklusif dan toleransi yang dia perjuangkan, seringkali dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang lebih memilih status quo. Begitu pula Jokowi, yang sering disebut sebagai pemimpin dari kalangan rakyat biasa, justru dicurigai dan dikritik keras oleh kalangan elit yang merasa kekuasaannya terancam. Mereka yang benar-benar ingin membawa perubahan, mereka yang menantang arus, pasti akan dihantam oleh berbagai musuh yang tersembunyi di balik kedok kepentingan. Ironisnya, di dunia yang ideal, seharusnya mereka yang berbuat baik dan membawa perubahan adalah yang dihargai, yang diberi ruang untuk berkembang. Namun kenyataannya, kebaikan itu sering kali dianggap sebagai ancaman. Ketika seseorang mulai memperjuangkan sesuatu yang lebih dari sekadar kepentingan pribadi, dia akan segera dihadapkan pada mereka yang merasa bahwa dunia mereka yang nyaman akan terganggu. Mereka yang memiliki banyak kepentingan yang harus dilindungi akan berusaha menjatuhkan orang-orang yang mencoba menantang sistem yang ada. Ini bukan hanya soal politik, ini tentang cara kita memandang kebenaran dan keadilan. Di dunia ini, menjadi orang baik seringkali berarti menjadi orang yang paling tidak populer, orang yang paling mudah diserang. Namun, mereka yang berani berjuang untuk hal yang benar,
meskipun harus melawan banyak musuh, adalah mereka yang sebenarnya memegang kunci untuk perubahan yang sejati. Penting untuk kita ingat bahwa mereka yang baik tidak akan pernah dibiarkan tenang. Musuh-musuh mereka akan terus mencoba menjatuhkan, bahkan ketika niat mereka adalah untuk memperbaiki keadaan. Dan disinilah letak dilema besar kita sebagai masyarakat. Apakah kita akan terus membiarkan mereka yang berusaha melakukan kebaikan dibungkam, atau akankah kita memilih untuk berdiri bersama mereka, mengingat bahwa hanya dengan berjuang bersama yang benar-benar memperjuangkan kebaikan, kita bisa membawa perubahan yang sebenarnya? Jokowi bisa dikatakan sebagai implementasi nilai-nilai Gus Dur di masa kini. Sebuah manifestasi dari visi yang pernah Gus Dur perjuangkan dalam bentuk yang lebih modern. Gus Dur dengan kejeliannya membaca arah bangsa. Ya, Bapak Ibu, itu dia ya, yang mana kita mengingat almarhum dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur ya, yang mana banyak sekali makna-makna yang disampaikan oleh beliau dan banyak ilmu-ilmu yang harus kita turuti dari beliau ya, Bapak Ibu. Teruntuk ya kepada yang gak suka Gus Dur ya, coba dilihat lagi ya, dari mananya Anda nggak suka, dari mananya Anda bisa membenci Gus Dur ya, seperti itu. Dan untuk Habib Rizik ya nggak tahu ya beliau nilai dari mananya ya. Kalau yang masyarakat Indonesia ya menyukai Gus Dur ya. Oke, intinya ya banyak akhlak yang harus contoh dari Gus Dur yang harus kita ikuti ya, Bapak Ibu. Oke, itu dia ya, kita sedikit mengenang ya dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita kirim Fatihah untuk beliau ya. Al-Fatihah. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.